Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Rifatul Handawiyah dari Prodi Hukum Keluarga Islam dari kelas Sosiologi Hukum D. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPS Sosiologi Hukum. Yang pertama yakni tentang perkenalan dosen dan mahasiswa. Itu pertemuan pertama, perkenalan antara sesama mahasiswa, draft uraian kontrak belajar, diskusi dan tanya jawab terkait dengan rencana materi selama 1 semester. Selanjutnya tips singkat menurut makalah yang baik, sistem monitoring dan evaluasi belajar. Setelah itu pertemuan kedua yakni pengantar. Pengantar yakni meliputi pengertian, ruang lingkup dan kegunaan sosiologi hukum. Yang kedua, kedudukan sosiologi hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 yakni dasar-dasar dari sosiologi hukum. Yang pertama yakni pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum menurut Surjono Sukanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa dan atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala lainnya. Yang selanjutnya yakni objek hukum. Hukum dengan kelompok sosial, hukum dengan kebudayaan, hukum dengan interaksi sosial, hukum dengan kekuasaan dan kewenangan, hukum di perubahan sosial, serta hukum dengan masalah sosial. Ruang lingkup sosiologi hukum, yaitu hubungan antar hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial yang merupakan himpunan nilai kaidah dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan masyarakat dan atau dalam lingkup proses hukumnya, bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya. Selanjutnya, kegunaannya untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Dalam hal ini, masalah yang disoroti sosiologi hukum adalah pengorganisasian dari sosiologi hukum, hukum dan nilai-nilai budaya, kepastian hukum dan keseimbangan peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Selanjutnya yakni untuk pertemuan ketiga yakni tentang madzhab-madzhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Yang pertama yakni aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Materi kedua, aliran-aliran yang mempengaruhi sosiologi hukum. Yang pertama, formalistis. Teori. Saya lanjutkan materi yang kedua yakni aliran-aliran yang mempengaruhi sosiologi hukum. Yang pertama, formalistis. Teori ini menentukan bagaimana suatu putusan pengadilan bekerja dan dengan memperhitungkan bagaimana para hakim mungkin terikat oleh analisis-analisis formal mengenai konsep-konsep dalam masalah hukum. Yang kedua, sejarah dan kebudayaan. Dalam aliran ini, hukum dapat dimengerti dengan menelaah sejarah dan kebudayaan di mana hukum timbul. Yang ketiga, utilitarianisme, yaitu hukum harus memberikan manfaat kepada manusia lain, sedangkan yang dimaksud dengan memberikan manfaat adalah menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Yang keempat, sosiologi jurisprudensi, yaitu hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kelima, realisme hukum. Paham ini memandang hukum sebagaimana seorang advokat memandang hukum. Untuk materi yang ketiga, yakni tentang tokoh-tokoh hukum. Yang pertama, di sini ada Karl Marx. Menurut hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan eksploitasi. Yang kedua yakni dari Henry S. Main, masyarakat bukanlah masyarakat yang laten, melainkan adalah masyarakat yang kontingen. Yang ketiga yakni Emil Durkheim,
hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringan sanksi tergantung pada pelanggaran dan anggapan masyarakat sendiri tentang sanksi. Selanjutnya yang keempat, Oliver Wendell Holmes, bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya. Yang kelima, Benjamin Nathan C. Dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Selanjutnya yakni materi yang kelima tentang jenis-jenis kajian dan pemikiran hukum. Yang pertama, kajian normatif. Menurut John Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi normatifnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yang kedua yakni kajian filosofis. Kajian ini untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang hakikat dari hukum. Ini berarti filsafat hukum ingin memahami hukum sebagai tampilan atau manifestasi dan asas yang melandasinya. Yang ketiga yakni tentang kajian empiris. Memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur, dan lain-lain. Selanjutnya materi yang kelima tentang hukum dan struktur sosial. Menurut kaidah sosial adalah ketentuan yang memberi batasan dalam hubungan antara masyarakat untuk memenuhi kepentingannya tanpa melanggar kepentingan yang lainnya. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang sekisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, hubungan kelompok sosial dengan hukum. Hukum merupakan abstraksi dari interaksi sosial dinamis di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Selanjutnya ini hukum berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan penyelesai masalah. Materi yang keenam dalam RPS yakni hukum dan perubahan sosial. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan di antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan peraturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatannya, maka tuntutan perubahan hukum juga semakin mendesak. Materi yang ketujuh mendeskripsikan permasalahan sosiologi hukum praktis di Indonesia. Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Keterkaitan antar suatu unsur dalam sebuah sistem tidak dapat dipisahkan. Sistem ini mengharuskan segala sesuatunya menjadi saling berkaitan. Sebuah sistem tidak akan berjalan jika antara unsur tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi. Dalam rangka mendekatkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dengan realitas hukum, maka diperlukan serangkaian kebijakan dengan prioritas sebagai berikut: memperbaiki substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Selanjutnya materi yang ke-8 tentang penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintahan yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, dan memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat. Anggota penegak hukum tersebut berada, contohnya, badan-badan penegakan hukum di Indonesia, yakni ada Polri, BNN, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Satpol PP, Direktorat Jenderal Pajak, Polisi, Hutan, dan lain-lain. Selanjutnya materi yang ke-9, yakni
tentang kesadaran hukum dan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran orang atau sekelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap nama hukum dan peraturan perundangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum dan peraturan perundang yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Materi yang ke-10, budaya hukum masyarakat dan kepatuhan hukum. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai nilai-nilai dan perilaku hukum. Kepatuhan hukum adalah keadaan masyarakat yang tunduk patuh diam satu aturan hukum yang berlaku atau taat hukum yang harus didasarkan pada kesadaran. Materi yang ke-11 yakni paradigma hukum dan peran hukum dalam menyelesaikan konflik sosial. Menurut Sujipto Raharjo, konsep paradigma hukum adalah konsep spiritual yang ada di dalam hukum yang lebih besar serta melampaui hukum positif. Fungsi hukum adalah menerbitkan pemecahan konflik. Contohnya, sistem pengadilan yang akan beroperasi ketika terjadinya konflik dan terdapat upaya-upaya hukum untuk menyelesaikannya. Materi yang ke-12 yakni tentang korelasi hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan merupakan hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum adalah suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Kekuasaan perlu sebuah kemasan yang bisa memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, yaitu politik. Antara hukum dan kekuasaan saling berpengaruh satu sama lain atau bisa disebut saling melengkapi. Itu tadi penjelasan tentang isi RPS dari Sosiologi Hukum kelas D pada 1 semester ini. Saya Ma'rifatul Handawiyah, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.